Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, baik ya. Nah, sebelum kita mulai sapaan firman, kita mau kuis dulu ya. Adik-adik sudah dengarkan cerita Yusuf yang pertama kan? Yuk kita mulai kuisnya. Berapa jumlah anak laki-laki Pak Yakub? Ya, betul, 12. Siapa yang paling dikasihi Pak Yakub dari semua anak tersebut? Ya, betul. Yusuf. Mengapa Yusuf paling dikasihi? Iya. Karena Yusuf anak yang lahir pada masa tuanya. Apa isi mimpi pertama Yusuf? Berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah pada berkas gandum Yusuf. Apa isi mimpi kedua Yusuf? Yes, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah pada Yusuf. Apakah saudara-saudara Yusuf senang dengan mimpi Yusuf? Betul. Tidak, mereka tidak senang. Mereka makin benci pada Yusuf. Nah, adik-adik, kita mau lanjutkan ya kisahnya ya. Dengan Yusuf yang kedua. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah melindungi kami dan kami boleh bangun pagi ini dengan segar, dengan tubuh yang kuat. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang mengajari kami supaya kami mengerti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kelas besar boleh dibuka ya. Di Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Lanjutan ceritanya begini adik-adik. Saudara-saudara Yusuf pergi dekat Sikem. Nah, Pak Yakub menyuruh Yusuf untuk menyusul untuk melihat keadaan saudara-saudaranya dan keadaan kambing domba mereka. Lalu Yusuf pergi, tetapi mereka tidak terlihat di Sikem. Saat bingung mencari, ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Kamu mencari apa?" Lalu Yusuf berkata, "Aku mencari saudara-saudaraku. Apakah kau tahu mereka di mana?" Lalu orang itu mengatakan, "Oh, mereka sudah pergi dari sini, karena aku dengar mereka berkata, 'Mari kita pergi ke Dotan.'" Nah, akhirnya Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu ke Dotan. Dari jauh, saudara-saudaranya sudah melihat Yusuf dan mereka berunding untuk mencelakai Yusuf. Waduh, ayo kita celakai dia. Kemudian kita katakan binatang buas sudah menerkamnya. Kita lihat apakah mimpinya itu jadi kenyataan. Lalu saudaranya yang bernama Ruben berkata, Jangan kita celakai dia. Masukkan ke sumur saja." Maksud Ruben sebetulnya adalah hendak melepaskan Yusuf dari saudara-saudaranya yang lain dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ketika Yusuf sampai, saudara-saudaranya langsung menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur yang kosong, tidak berair. Kemudian mereka duduk makan. Kemudian datanglah suatu kafilah orang Ismail dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, "Apa sih untungnya kita mencelakai adik kita itu?
kita jual saja dia kepada orang Ismail ini. Tapi jangan kita celakai karena dia adalah saudara kita, darah daging kita. Saudara-saudaranya mau mendengarkan perkataan Yehuda. Dan Yusuf akhirnya dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, ketika Ruben kembali ke sumur itu dan melihat Yusuf nggak ada lagi di dalamnya, dia mengoyakkan bajunya dan dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Aduh, anak itu nggak ada di sini." Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan mencelupkan jubah itu ke dalam darah seekor kambing. Lalu mereka antarkan kepada ayahnya dengan pesan, "Ini loh, kami temukan jubah ini. Ini jubah siapa? Jubahnya Yusuf atau bukan?" Nah, ketika Yakub memeriksa jubah itu, Yakub sangat sedih, mengira bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Sementara itu adik-adik, Yusuf dijual kepada Pak Potifar, kepala pengawal Raja Firaun, Raja Mesir. Adik-adik, bagaimana ya dengan mimpi Yusuf dan sekarang kenyataannya? Mimpinya bagus sekali, tapi kok kenyataannya nasib Yusuf seperti itu? Apakah Tuhan salah memberikan mimpi itu kepada Yusuf? Ternyata enggak. Kisahnya belum berakhir, masih ada kelanjutannya. Tuhan memang punya rencana yang indah untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Tapi jalannya enggak selalu mudah. Kadang-kadang kita harus melewati dengan penderitaan. Tetapi di dalam suka duka hidup kita, yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Seperti lagu, "Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum, karena Tuhan Yesus beserta kita." Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, adik-adik, dalam suka maupun duka, kita tetap percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Selamat beraktivitas ya buat hari ini. Sampai jumpa di kisah Yusuf selanjutnya. Dah.